Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan baladin, hamdan mustaqirin, hamdan ashab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kita kembali bisa bermajelis sama-sama belajar, mengkaji ilmu, berbagi ilmu, membaca kitab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahul Nabiyul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua keberkahan, Allah kucurkan, Allah limpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan meridai kita semua. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita bacakan, kita hadiahkan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan telah kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat dan dunia dan akhirat. Ta'liman wa takriman lil muallif rahimahullah taala Al-Imam Jamal Abdul Rahman Allahu bihi wa ilmihi wa barakatuhu wa sanafatihi wa marbiyatihi wa darihi fid dunya wal akhirah. Bijaya suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama buka di halaman 38 ya. Di paragraf ketiga setelah surat At-Tolak ayat 7. Kemarin kita membahas tentang perhatian Islam atau Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak, annahu yujab wardahu, yang memang wajib bagi seorang ibu untuk menyusuinya dan juga mengasuhnya, lalu mencukupi, menafkahi, mencukupi sebagaimana yang diwajibkan, kama yujabus ala rizqihi wa kiswatihi, sebagaimana mungkin para ayah atau orang tua wajib menafkahi, mencukupi dan melengkapi kebutuhan sehari-hari daripada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad bata ma'rufan masyhuran madal manafi' wal fawaid allati ta'udu 'alal mar'i wal radi 'ala sawa min fawaidin sahihatin wa nafsiyatin. Berarti memang sudah ma'ruf dan sudah masyhur betapa besarnya manfaat yang namanya manfaat kesehatan ataupun mental ataupun psikologis dari anak itu. Nah, kalau di kita secara sehat dan afiah itu penting sekali manfaatnya yang diberikan oleh siapa? Oleh ibu, seorang ibu yang menyusui ataupun yang memberikan ASI. Tentunya ini manfaatnya bagi anaknya atau bayi atau ibunya. Di situ
ketara sekali, juga saling manfaatkan untuk kesehatan dan juga mental. Karena ketika anak itu menyusui ada keutamaan, fadilah dan kesehatan tersendiri buat ibunya juga. Di saat anak itu menyusui. Begitupun bagi anaknya, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nanti tulangnya, dagingnya, kecerdasannya, ataupun mentalnya yang tadi disebutkan. Dan ini sudah ma'ruf dan masyhur, apalagi di zaman sekarang. Kita sudah mencontoh, kita sudah coba mempelajari dan membaca literasi-literasi yang luar biasa karya ulama terdahulu tentang pendidikan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kemarin di surat Al-Baqarah ayat 233. Walidatu yurdi'na auladahunna seterusnya. Ayatuhal wahai para ibu, wahai para ummahat, innahi tiflaka hananak. Sang walid atau para ulama menyampaikan kepada para ibu, maka setelah kita tahu ilmunya tadi, berikanlah innahi hananaka, kelembutan kepada anakmu, wa ardihi labanuka litastakmil, dan susuilah kelembutan, susuilah anak-anak antum litastakmili maknal umumah. Nah, ini tentunya untuk menyempurnakan makna daripada kalimat, menyempurnakan makna keibuan, al-umumah. Jadi menyusui, kelembutan, walitahadza bil ujrah wal mathubah. Bukan hanya menyempurnakan tentang makna keibuan, ternyata juga untuk mendapatkan ujrah, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada pahalanya dalam menyusui itu. Meskipun ya letih lelahnya luar biasa, apalagi di malam hari, di saat ngantuk-ngantuknya anak menangis minta menyusu gitu. Itu tentunya suatu perjuangan tersendiri dan butuh kesabaran, butuh ketelatenan kita. Makanya disebutkan di sini walitahadza bil ujrah wal mathubah. Di situ pasti ada pahala balasan yang luar biasa buat para umat. Wa tawalli anta ayatuhal tarbiyah tiflaka bi nafsik wibkul manhaj an-nabawi. Wahai engkau para ibu, tentunya setelah itu harus mendidik anak-anakmu, anak-anak para bunda dengan kemampuan dirinya sendiri, semampunya. Ya, apalagi di usia-usia emas itu, usia emas lagi ya. Kalau sampai menyampaikan diwajibkannya gitu kepada para ummahat itu, usia-usia saat setelah dilahirkan 0 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun. Itu harus dididik dengan dirinya sendiri, dengan para ummahat itu. Sesuai apa? Sesuai dengan manhaj. Wibkul manhaj an-nabawi. Sesuai dengan manhaj, metode yang Nabi contohkan, yang sudah Nabi atau Rasul Muhammad SAW contohkan kepada kita. Wala talqihi ilal khadim wa ila dauril hadarah. Jadi dalam masalah menyusui, mendidik gitu ya, menyentuh dengan kelembutan, mengasuh gitu. Jangan sekali-kali kita talqihi,
mempercayakannya atau memindahkan gitu ya amanah kita, tugas kita kepada siapa? Kepada khadim, pembantu. Wa ila dauril hadanah, ataupun yang mengasuhnya selain kita. Jadi upayakan diri kita benar-benar memegang anak itu, anak kita sendiri. Kita pegang, kita susui, kita tarbiyah, kita didik gitu ya. Kita didik. Bahkan sampai nanti anak-anak itu sudah mencapai rusda. Rusda itu cakap ya. Cakap dalam menjalankan amanah yang sudah mereka seharusnya lakukan. Wa tadhkuri annal umumah mas'uliyah kabirah. Dan ingatlah, yang namanya umumah, keibuan itu, ibu ya, seorang ibu itu mas'uliyah kabirah, sebagai tanggung jawab yang sangat besar sekali. Nah, kita harus sadar betul, peka betul, harus tanamkan di dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang namanya ibu adalah tanggung jawab yang besar, mas'uliyah kabirah. Fala tatakhalli anha. Jadi jangan diabaikan, atau peran ibu itu jangan kita kosongkan. Tatakhalli, khali kalau nggak salah dikosongkan. Jadi kayak sia-sia gitu, kita seorang ibu tapi nggak ada fungsinya, kosong. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Harus kita isi dengan tadi, dengan dari mulai saat kita hamil, saat hamil harus seperti apa kita isi, saat wilada, saat melahirkan, saat menyusui. Itu momen-momen berharga buat para ibu dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran 3 peran itu ya, hamil, melahirkan, sama menyusui, diabadikan dalam Al-Quran. Amanah yang disebutkan di dalam Al-Quran, tentunya kalau disebutkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang paling inti, paling utama di sisi Allah. Maka jangan, kata mu'alif, jangan sampai takhalli, jangan sampai kosong, jangan sampai abai, jangan sampai kita itu meremehkan anha. Kita harus ingat. Kemudian hal ra'aita, apakah antum para umahat, para bunda melihat bagaimana ayatuhal ta'iran, bagaimana burung, au hayawanan, atau binatang, au ayu min sairil makhluqat, atau seorang ibu atau ibu dari semua makhluk gitu ya. Makhluk apapun yang tadi tentang ibu tadi, keibuan itu. Tarokat tiflah, apakah mereka itu meninggalkan ibunya? Nah, kita harus tadabbur itu, harus kita renungkan. Apakah burung itu meninggalkan ibunya? Anaknya apa? Fi mahdihi, meninggalkan ibunya di saat mulai buayan. Buayan itu berarti kan baru dilahirkan gitu, lagi merah-merahnya, atau baru netes gitu. Kalau burung itu kan baru netes, lagi merah-merahnya, apa ditinggalkan? Atau binatang-binatang apalah, kayak gajah, kayak mungkin sampai harimau, sampai kambing ataupun yang lainnya. Coba diperhatikan, apakah mereka meninggalkan fi mahdihi. Nah, makanya ada kalimat Tudlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari buayan itu berarti mungkin saat kita hamil atau melahirkan, menyusui, mungkin usia-usia buayan gitu. Apakah mereka meninggalkan anak mereka di saat buayan itu? Wa takhallat anhu fi shaghirihi, atau mereka meninggalkan di saat mereka kecil.
Burung itu mungkin lagi masih bayi, masih kecil. Apakah mereka tinggalkan? Atau kita melihat kalau misalkan apa ya, kalau dulu itu yang suka diterkam harimau itu apa tuh yang kuda yang di kebun binatang gitu ya, yang suka diterkam harimau itu, mereka tuh masya Allah sampai ke anaknya yang masih kecil dilindungi, tidak meninggalkan. Innahu minal jafa alla tatakhallal ala ujama minal hayawana wat tuyur an sighar. Maka tidak patut bagi seorang ibu, maka tadi yang nggak punya akal ya, dulu nggak punya akal, atau bisa dibilang ibu yang dungu pun gitu, yang nggak punya akal ini ternyata al-ujama minal hayawan, dari binatang ataupun burung itu sama sekali tidak meninggalkan ansirori anak-anak. Terlebih kita sebagai ibu yang punya akal, tatakhallal al-adamiyah sahibatul akal wal idrak. Apalagi kita seorang ibu manusia yang punya akal, punya pengetahuan, punya ilmu, diajarkan ilmu dan sudah dicontohkan, ada syariatnya. Masa sih kita tega? Kita tega membiarkan anak kita malah dititipkan kepada khodim, pembantu ataupun hadom. Nah, itu makanya jadi penyakit tersendiri di zaman sekarang, ibu-ibu sosialita dan ibu-ibu yang ibu-ibu yang memang aktif ya, aktif bekerja, aktif di organisasi dan seterusnya. Itu menjadi penyakit tersendiri. Dan pada akhirnya anak-anak itu dari mulai 0 tahun bahkan ya sudah dititipkan kepada khodim, pembantu. Makanya anaknya itu anak pembantu, bukan anak ibunya. Wa tajibu kafalatit tifal hatta yablugh ashuddahu wa yaqdir 'alal qiyam bi masalihi. Jadi mengasuh anak, memelihara anak, mendidik anak itu sampai balik, asyuddahu, bahkan sampai mereka rusda, sampai mereka itu dewasa, alal qiyam bimasalihi, itu jangan lepas itu, sampai dia itu maslahat gitu ya, buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat, buat umat, buat negeri. Ya jangan sampai lepas. Bahkan sudah menikah pun ya tetap kita tapi jangan ikut campur, terutama anaknya yang ahwat. Yang terlalu banyak ikut campur. Tapi kita pantau, kita berikan masukan, kita nasihati, kita berikan pandangan, sharing dan seterusnya. Itu kewajiban sebagai seorang ibu. Kafalah. Kita asuh mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kafalatul tifal wa hadanatihi wajibatun. Jadi mengasuh anak ya, Ibnu Qudamah menyampaikan mengasuh anak, memelihara anak itu adalah kewajiban. Hadanah itu kan mengasuh ya, kafalah itu berarti bisa mengasuh juga, memelihara, bisa mendidik gitu. Sebagaimana Nabi Zakaria, dia jadi kafilnya Siti Maryam. Itu tugas ibu mah banyak, saat hamil, saat wiladah, melahirkan, menyusui, nah setelah itu mengasuh. Adonah itu wajib. Li'annahu yuhliku bitarki. Nah kalau seandainya kita tinggalkan tadi tugas kita ya, mengasuh,
ditinggalkan tuh mengasuh, melihara, mendidik dan seterusnya. Maka atas kata Imam Qudamah, beliau menyampaikan yuhlik, pasti hancur anak, rusak. Jangan mau karena kita jadi rusak, jadi hancur gara-gara ulah kita. Ulah kita tidak peduli sama anak kita. Padahal yang anak-anak kita inginkan ya kedekatan kita, kelembutan kita, didikan kita, sentuhan kita. Jangan sampai kita hilangkan yang seperti itu. Supaya anak kita jangan sampai rusak, hancur. Li'annahu yuhliku bitarki. Fayajibu hifdhuhu anil halak. Kewajiban kita seorang ibu, sebagai seorang ibu adalah menjaga mereka, jangan sampai mereka rusak, jangan sampai mereka hancur, jangan sampai mereka kurang ajar. Terus kita jaga, itu kewajiban. Kita juga yang kena imbasnya. Kalau anak kita hancur, kalau kita rusak, melawan, bisa jadi membunuh kita. Ya, misalkan anak sudah rusak, kita juga yang rugi. Nah ini sebenarnya masalah manfaatnya kembali buat kita juga, bukan buat anak saja, bukan. Makanya jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai kita salah kaprah, malah kita titipkan, percayakan gitu. Lagi butuh-butuhnya kita secara fitrah, bahkan Al-Quran memerintahkan itu, kita malah kasihkan ke orang. Nah, berarti kan lebih abdol itu, lebih jahat kan. Jadi burung aja bisa, binatang aja masih menjaga itu. Kita malah sebaliknya. Berarti kan lebih jahat, lebih tersesat, lebih jahat, lebih keji berarti kalau kayak gitu. Kita sadar betul ya, anak kita adalah kewajiban kita yang harus kita pelihara, yang harus kita didik, yang harus kita kasih, yang harus kita benar-benar jaga sampai mereka di sini sampainya asyuddahu, sampai mereka balik, sampai mereka rusdah, sampai mereka mungkin menikah. Itu kewajiban. Kama yajibul infaq alaihi wa injazuhu minal mahalik. Begitupun kewajiban kita, terlebih khususnya buat para ayah, itu menafkahi, ya, menafkahi dan menyelamatkannya dari kerusakan, kehancuran. Gitu. Ya, itu kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita jaga, ya, yang harus kita ingat. Gitu. Jangan sampai anak kita kelaparan, jangan sampai anak kita tidak makan, jangan sampai anak kita mengemis, minta-minta gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita upayakan gimana caranya supaya anak itu tercukupi. Nah, tapi tentunya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, ya. Kita upayakan. Insya Allah Allah akan selalu menolong, membantu, bahkan mencukupkan. Nah, itu rumus juga buat kita, ya. Rumus juga buat kita. Nah, dalam menjalankan ini semua, kalau kita kedepankan kemampuan kita, misalkan kita lebih lebih mengedepankan, misalkan kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu ini, sudah tahu bagaimana harus melakukan ini. Pokoknya mengedepankan apa yang kita tahu, kita mampu, kita dan seterusnya. Itu kita kedepankan tanpa melibatkan di situ Allah. Nah, ini juga keliru. Ini perlu bantuan Allah. Kita nggak bakalan mampu. Ya. Perlu minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Karena ini tugas yang sangat berat sekali. Ya. Para laki-laki saja nggak bisa, nggak ada yang bisa. Ya. Hamil itu nggak ada bisa, laki-laki itu nggak ada. Nggak ada yang bisa. Kiai itu pernah nyoba, ada yang pernah nyoba, yang Kiai pernah ceritakan itu, laki-laki pernah nyoba hamil.
bukaan ke-7 aja udah nggak kuat gitu, nggak bisa. Dengan cara yang instan itu ya, cara instan, bukan kayak antum-antum. Ya. Dengan cara yang instan ada gitu, ada yang begitu pengen, tapi benar-benar nggak ada yang bisa, nggak ada yang kuat gitu. Makanya ini jangan sia-siakan nih, jangan disia-siakan nih. Antum diberikan anugerah kekuatan oleh Allah, nikmat yang luar biasa, bahkan diistimewakan dalam hal ini, kita malah takholli, malah kita kosongkan, malah kita abaikan, kita sia-siakan. Berarti kita tidak bersyukur. Apa babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu ya. Jangan sampai kufur nikmat kita, ya, jangan sampai. Fa in ittafaqa walidu tifl ala fatamihi qabla al-haulain. Nah, adapun misalkan ada ittifaq, ada kesepakatan antara istri dan suami, ya, untuk menyapih sebelum 2 tahun, sebenarnya diperbolehkan juga, tapi ada kesepakatan di situ, ada musyawarah, ada keikhlasan, ada pembicaraan antara suami dan istri. Wa ra'ya al-maslaha fi dzalika wa tasyawuran fihi wa ajma alaihi fala junaha alaihima. Nah, lihatnya maslahatnya. Ada maslahat nih, kalau ada maslahat buat suami, buat anak itu misalkan, atau buat istrinya, dan di situ ada musyawarah, ada kesepakatan, ada ittifaq, ya, penggabungan pendapat gitu ya. Jadi jangan satu pihak saja. Itu syarat-syaratnya. Maka di dalam Al-Quran yang kemarin kita sudah sebutkan dan dijelaskan lagi oleh mu'alif, beliau menyampaikan fala junaha alaihima, maka tidak berdosa, tidak apa, boleh saja, tapi dengan syarat ya, jangan sepihak. Tentang istri, ribet nih, riwuh. Ada tipikal ibu kan seperti itu, ribet, riwuh, capek segala macam, mau enaknya aja gitu ya, sepihak dia. Enggak mau nyusuin dah, udah kasih aja yang nyusui orang lain. Nah, ini nggak boleh. Ada sepakat, ada kesepakatan, ada ittifaq di situ. Kalau misalkan mau menyapihnya sebelum 2 tahun. Tapi upayakan 2 tahun atau 2 tahun lebih lah, nggak apa-apa. Cuman yang bagusnya tuh 2 tahun gitu tuh, 2 tahun. Gitu. Yang bagusnya. Ya. Kalaupun lebih ya, terkadang ya kita agak kesusahan mungkin. Anak itu kan beda-beda ya, anak itu. Ada yang memang susah sekali disapihnya itu. Sampai dikasih apa? Dikasih kunyit, dikasih jahe, dikasih apa segala macam, tetap aja. Dan di sini adalah bukan peran ibunya saja. Makanya bapak-bapaknya juga, para ayah juga harus paham. Itu peran bapak, peran ayah itu luar biasa juga tuh saat menyapih. Saat menyapih itu, peran bapak tuh harus luar biasa juga di situ. Kalau bapaknya cuek, kalau bapaknya masa bodoh gitu ya, susah juga nyapinya, susah. Jadi nggak bisa. Harus dua-duanya nih dalam menyapihin, gitu. Ada memang yang lebih juga, ada yang lebih. Kadang ada yang kurang. Tapi yang luar biasa tuh kalau misalkan 2 tahun pas bisa disapi, insya Allah itu ada kelebihan tersendiri ya, yang sudah Allah sebutkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di berbagai literasi ya. Dan itu tidak berubah sampai akhir kiamat pun nggak bakalan berubah. Peneliti ilmuwan mana yang bisa merubah penyapihan 2 tahun itu? Melawan syariat itu udah dijelas-jelas, haula ini kamila ini kan. Itu kayak melawan, memaksakan kemampuan untuk kemampuan sebagai makhluk gitu, melawan Tuhan, melawan Allah gitu. Udah kita imani Al-Quran menyatakan 2 tahun, udah kita imani. Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan, mengajarkan gitu. Jadi boleh misalkan, tapi ada ittifaq di situ. Ada ittifaq ya. Berarti ini pengecualian. Tapi pada umumnya sih kayaknya mungkin antara umahat saling sharing, ada yang pas, ada yang tidak kan beda-beda. Tapi kayaknya mayoritasnya bisa sih.
mayoritasnya ya. Apalagi kalau dulu zaman dulu tuh di kampung aneh, masya Allah tuh sering pas banget itu orang tua itu. Zaman dulu belum kenal yang namanya gadget, TV, handphone. Anak masih ngalamin dulu tuh. 2 tahun itu masya Allah pas gitu. Padahal anaknya banyak 15, anaknya 10, 9 gitu. Bisa pas gitu. Luar biasa orang-orang tua dulu tuh yang masa kita udah komplit ilmunya, tinggal melawan malas dan melawan ego, melawan banyak hal lah godaan zaman sekarang gitu. Tinggal dilawan, sebetulnya sudah kita tahu juga gitu ya. Tek yang mau membuka pabrik lagi istilahnya nanti coba ya diamalkan itu, yang masih muda-muda ini, masih muda-muda masya Allah. Buminya ini ya, istrinya Pak Eko di sini masya Allah. Yang masih 30 ke bawah berarti masih pada potensi ya Bun ya. Masih potensi itu ya. Taib. Wala yajuz li wahid minhuma ayyatamiru bainahuma minhuma ayyastabida bidzalika wa yanfarid bihi duna masyura alah. Jadi tidak boleh tuh memonopoli atau menguasai gitu ya, menguasai pendapat, menguasai kehendak, nggak boleh. Atau munfarid sesuai kehendak dirinya tanpa mendengarkan apa yang disampaikan suami, begitupun suami mengabaikan apa yang disampaikan oleh istri gitu. Nah, di sini bahasanya ayyastabid, memonopoli, menguasai gitu. Ataupun munfarid sesuai kehendak sendiri, nggak boleh ya. Tanpa musyawarah dengan yang lain nggak boleh. Wal wajib alaihima, maka wajib bagi keduanya ayyatamiru bainahuma bima'ruf. Jadi wajib bagi keduanya itu bermusyawarah, berbicara atau membicarakannya ya, ayyatamiru dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik. Ada kesepakatan di situ, ada ittifakan itu. Ya. Dengan cara yang adil, dengan cara yang baik, bima'ruf ya. Berarti harus ya'tamir. Muktamar itu kan musyawarah gitu. Kan gitu ada di kita nih. MPR, DPR gitu kan, muktamar sering kita dengar ya, muktamar. Jadi ya'tamir, perlu musyawarah di situ. Perlu kerjasama. Summa innal ahaq bihadanatil walad. Nah, haknya seorang ibu itu adalah mengasuh putranya, mengasuh anaknya. Sawaun kanat az-zaujiyah qaimah am qaidah. Apalagi kalau sudah menikah. Ya. Sudah menikah ataupun belum menikah. Yang belum menikah siapa? Siti Maryam sudah ada ya kita tahu. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak guys selain Siti Maryam? Kalau tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam ya, Nabi Adam. Nah ini hak seorang ibu ya, yaitu mengasuh putranya. Ya terkadang memang di luar nikah pun ada yang sudah jadi ibu kan ya, di luar nikah pun, tanpa pernikahan gitu ya. Nah itu kewajiban bagi seorang ibu adalah haknya adalah muhadonah, mengasuh ya, menjaga, memelihara, menyusui dan seterusnya. Wala yuqaddim alal ghairaha. Jangan dikasihkan, jangan diberikan kepada hak itu kepada yang lain. Jangan ya. Ulama sepakat ya, ulama sepakat mengarahkan kita, mengajarkan kita semampu kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita upayakan, ikhtiar, berusaha mengasuhnya, mendidiknya, menjaganya. Gitu. Jangan dikasih orang. Makanya nanti ke depannya itu sebenarnya ini kutab ke depannya gitu ya. Bisa jadi kutabnya di rumah masing-masing. Gitu.
ke depannya itu. Di rumah masing-masing. Ibunya sudah paham, bapaknya sudah paham gitu ya. Jadi di rumah masing-masing sudah ngajarinnya. Itu zaman dulu begitu, Pak. Begitu, Bun. Ya. Wala yuqaddim 'alal ghairuha. Kita sudah banyak karena bertumbuh ya. Di Kutab sendiri sudah banyak mengalami perubahan nih sekarang. Tadinya mungkin 2 guru jadi 1 guru. Dari 1 guru nanti mungkin bisa jadi 1 kiai saja, 1 guru saja. Ya, 1 guru di kelas 2 guru jadi 1 guru. Nantinya 1 kutab bisa jadi satu guru saja gitu. 1 kutab bukan 1 kelas lagi. Kedepannya tuh begitu. Kita harus tahu itu. Nanti setelah itu baru ke rumah-rumah tuh. Hakikatnya begitu. Ini hanya jembatan saja. Kita tuh jembatan supaya para ibu, para bapak itu yang ada di Nusantara ataupun di tengah-tengah umat Islam kembali lagi gitu. Sekarang ini kita udah dipisahkan dari syariat itu, dijauhkan. Itu hakikatnya nanti. Ya. Nah sudah kelihatan sekarang apalagi di madrasah, kutab. Sekarang udah 1 kelas 1 guru semuanya, 1 kelas 1 guru semuanya. Di madrasah itu. Kutab Kiai Budi Asyari. Nah, makanya namanya juga Kutab Kiai Budi Asyari. Nah, nanti anak-anak antum nih, nanti kutab misalkan Kutab Kenzi misalkan, Kiai Kenzi kan gitu. Kutab Kiai Hafiz gitu. Nanti bisa begitu, Pak. Jadi jangan diserah. Ini latihan sebetulnya, latihan. Nanti kita mengajarkan anak-anak kita itu jangan sampai nanti itu kalau udah nikah, udah punya anak nih jangan dikasihkan ke orang. Didik sama diri sendiri. Dengan tuntunan tadi, manhaj metode yang sudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Nah, lalu selanjutnya illa idza faqadat haqquha fil hadanah. Pengecualian, memang ada pengecualian dalam syariat Islam tuh, ada rukhsah, ada keringanan. Ada tadi ya pengecualian itu. Ya kecuali memang dalam pengasuhan itu ya seorang ibu mungkin ada kelainan kah, ada gila atau seperti apa, ada misalkan punya penyakit yang parah atau itu pengecualian. Ada pengecualian di situ. Ka'an tazawwaj ghaira muharram lil mahdud aw fa'alat ma yasqutu haqqaha fil hadanah indaha yantakil haqqal hadanah ila ummaha wa in alat summa ila al ab summa al akh. Jadi namanya pengasuhan itu urutannya sama ibu sendiri nih. Ya. Ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Ketika ada uzur tapi syariat, uzur syariat, kita udah paham syariat. Ada uzur syariat, maka diperbolehkan. Nanti misal yang pengasuhnya ini disebut ummuha, berarti ibunya. Berarti kalau ibunya adalah nenek. Lalu kalau misalkan nenek dari ibunya nggak ada, nenek dari ibu apa sih gimana bahasanya? Ibu dari ibunya lah gitu lah ya. Nggak ada, berarti ibu dari bapaknya. Makanya kan kita suka saksikan tuh kalau ibunya sudah meninggal rata-rata yang megang siapa? Neneknya. Antara nenek dari ibunya atau nenek dari bapak, ibu dari ibunya atau ibu dari bapaknya. Kalau itu nggak ada, sumal ukht, kepada saudarinya, gitu. Saudari kandungnya siapa? Atau bisa disebut paman, bibi atau uwa ya, bibi atau uwa gitu. Kalau bahasa Medan tulang itu laki-laki ya, tulang nan tulang. Jadi itu urutannya pengasuhan itu ya. Tapi kita upayakan sekuat tenaga kita yang mengasuh, memegang, menyentuh anak kita. Ya.
Apalagi kita tahu yang namanya perempuan itu, akhwat itu perasaannya luar biasa, perasa banget gitu. Maka jangan sampai dikikis perasaan-perasaan itu dengan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Nanti kalau antum disibukkan perasaan-perasaan itu dihilangkan dengan yang sia-sia, perasaan itu akan hilang dikit demi sedikit buat anak. Nah, dia nggak punya perasaan tuh orang-orang yang begitu tuh, yang malah pembantunya yang ngasuh, yang benar-benar merawat gitu ya, nyentuh ke anak aja nggak mau, nyium mulu gitu. Udah ini perasaannya tuh udah terkikis, hilang. Makanya karena sibuk di luar segala macam, itu kan keluar dari fitrah tuh. Pulang-pulang membatu hatinya. Jadi membatu gitu. Batu gitu karakternya tuh, mentalnya batu. Anak butuh sentuhan, butuh kasih sayang, tinggal kasih duit nih, udah selesai. Kasih handphone, selesai. Nah, kita nggak boleh begitu. Kita punya rasa, perempuan itu. Nah, rasa itu tumpahkan semuanya kepada anak. Tumpahkan kepada keluarga kita. Jangan rasa itu ditumpahkan kepada yang nggak layan pak gitu lah, nggak manfaat sama sekali buat kita. Nah, berarti kan jalurnya adalah perasaan itu kita tumpahkan kepada keluarga kita, yaitu suami, orang tua, anak, atau saudara muslim kita. Jangan sampai dikikis, hilang perasaan itu dengan yang sia-sia, gitu ya. Lalu Ruwiyal Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari Abdullah ibnu Amr bin Al-As ya. Abdullah ini ada dua nih, ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu anhum ajmain. Anil Jami' anna imra'ah qalat ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, seorang wanita berkata, Anil Jami ya. Seorang wanita berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, inna ibni hada kanat batni lahu wi'a." Sesungguhnya anakku itu ya, dulunya tempatnya itu adalah rahim ini jadi tempatnya gitu ya. Rahim ini jadi tempatnya. Berarti lagi hamil anak itu kan tempatnya di dalam rahim kita, rahim perut para umat, para ibu. Wasajyi lahu saqaan, dan apa dia? Salbi ya, paham ya salbi ya. Itu jadi susuannya gitu ya. Jadi susuannya berarti tempat di rahimnya, dan salbi itu jadi susuannya. Wahajari lahu hawaan, pangkuan berarti ya, pangkuan itu ya bagian tubuh kita ini, pangkuan di entah bagian paha ataupun perut gitu ya, di luar itu menjadi tempat bernaungnya gitu ya, bernaung anak-anak itu. Tempat misalkan dia anak-anak itu entah di minabobo, di bersandar atau di pangku gitu ya. Gitu. Jadi tempat bernaungnya, tempat bernaung anaknya. Ya. Wa in abahu tolakoni wa arada ayanzi'ahu minni. Nah. Biasanya kalau ini tuh ceritanya yang pernah disampaikan, ketika kita semakin tua, usia kita semakin tua, keriput seterusnya, bapaknya malah mau menceraikanku gitu. Malah mau menceraikanku, dan dia pengen mengambil anakku gitu. Jadi si wanita ini menyampaikan keluh kesahnya gitu ya. Ini
rahimku tuh tempat anakku. Salbi itu tempat susuannya gitu ya. Lalu dia juga bernaung di pangkuanku gitu. Semakin tua, semakin berumur, malah suamiku ini malah pengen menceraikanku. Dan anakku itu malah pengen diambil juga gitu, sama suamiku. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, anti ahaqqu bi, kamulah yang paling berhak gitu. Kamulah yang paling berhak, itu Rasul. Anti ahaqqu bi malam tankuhi ailam tatazawwaji. Ketimbang suaminya tadi ya, ketimbang suaminya atau siapapun yang mau mengambilnya, itu yang paling berhak adalah ibunya itu sendiri. Ya jangan sampai nanti dilepas paksa ya. Ya biasanya dilepas paksa itu gara-gara tadi perasaan kita, kepekaan kita sama anak sudah hilang gitu. Maka bisa jadi sama Allah diambil dengan cara Allah, anak kita itu. Ya. Maka jangan sampai terjadi. Dengan cara apa misalkan tadi? Suaminya nyerain diambil anaknya, gimana tuh? Gitu. Ya. Suaminya nyerain atau misalnya diambil sama mertuanya atau diambil sama ininya, ada fitnah, ada apa? Bisa aja terjadi itu. Kalau kita itu biasanya ulah ibunya itu sendiri juga, karena nggak peduli sama anaknya. Tapi kalau kita rasanya penuh sama anak kita, peka gitu ya, bahkan kita benar-benar penuhi, kita cukupi, maka Allah pun akan menjaga. Maka kembali lagi ke kita juga gitu. Rumus kuncinya itu emang ke kita juga kembalinya. Kita padahal tahun lalu atau beberapa tahun lalu melakukan sesuatu yang semena-mena gitu terhadap anak kita. Pas kebetulan Allah negur, Allah ini malah nyalahin takdir, nyalahin Allah, padahal tingkah lakunya gitu. Nah, kita harus sadari betul ya tentang hak seorang ibu terhadap anaknya, kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Ini perlu diamalkan para ummahat. Ketika cinta dan sayang itu makin bertambah, ajarkan terus anak itu selalu bersentuhan tangannya dengan kita, entah itu dengan dicium. Buat orang gede ada mujarab, buat orang yang sudah besar aja mujarab. Ini hadis. Maukah aku kasih tahu supaya diantara kalian itu cinta dan kasih sayang semakin erat, semakin kuat, kokoh, bahkan bertambah lagi cinta itu, kasih sayang itu. Rasul cuma satu rumusnya, afsus salam. Tebarkan salam, berarti kan berjabat tangan, itu akan tambah tuh. Makanya diantara antum-antum ini lakukan itu. Nah, begitu apalagi buat anak-anak. Diajarkan salim, kita kecup, kita cium bagian yang masya Allah mungkin bagian keningnya, bagian tangannya, bagian anggota tubuhnya yang harus kita cium gitu. Atau kita peluk, itu pasti akan menambah tuh rasa cinta anak kepada kita, rasa sayang anak kepada kita, begitupun sebaliknya. Nah, ini yang harus kita jaga betul ya. Itu rumus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau pengen rasa itu nggak terkikis ya. Bukan dikedepanin bentakan aja, dibentak aja anak itu. Bahkan dicubit aja anak itu, dipukul aja anak itu. Jangan. Ya. Kedepankan sayang, kedepankan cinta. Ini lagi nemenin Ustaz nih, Masya Allah. Gak apa-apa, Bu. Lagi belajar nih, Insya Allah nih, jadi ulama Insya Allah. Wala yaskut haqqa al-hadanah bitanazul sahibatuha anha ya. Jadi memang tidak hak untuk mengasuh itu ya, tidak bisa hilang itu dari seorang ibu itu ya. Tidak bisa, tidak boleh hilang, tidak bisa, sama sekali tidak bisa, tidak boleh. Siapapun coba-coba untuk melanggarnya, siapapun coba untuk melawannya, pasti akan sengsara, hancur di dunia ini. Pasti itu.
Balaha al-udah an tanazuluha li'anna fil hadonah haqqaini, haqqalil hadonah wa haqqalil mahdun. Ya. Jadi memang kalau kita abaikan, kalau kita benar-benar ingkari tentang hak kewajiban itu, karena di situ ada hak itu di hak dalam masalah ini ada dua, buat yang mengasuh dan juga yang diasuh. Gitu. Tentunya buat anak dan juga buat ibunya. Ya. Kita harus tahu ada hak buat ibu dan ada hak buat anak yang mengasuh dan yang diasuh. Wa haqqul mahdun la yamliku ahadun isqat idza tawaffarat syurutul hadonah fil hadonah. Kecuali memang tadi ya ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pengecualian-pengecualian yang memang itu sudah disebutkan dalam syariat itu, sudah dicontohkan. Maka boleh pengasuhan itu diberikan kepada yang lain. Ya, tadi kita sebutkan siapa? Ibu dari ibunya, ibu dari bapaknya, ataupun saudarinya. Kalau yang ke panti asuhan gimana? Kalau ke panti asuhan, nah kalau ke panti asuhan udah jelas itu sudah yatim piatu, yatim misalkan udah fakir banget gitu, nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi harus hati-hati juga panti asuhan itu, ya harus hati-hati, harus dipenuhi dulu ilmunya gitu ya. Jangan sembarang mengasuh tapi ada kepentingan di situ, misalkan ada kepentingan pribadi, ada kepentingan nama, ada kepentingan walizubillah ya. Yang seperti itu nggak bakalan langgeng, nggak bakalan. Ya. Apa syaratnya di panti asuhan itu? Yang paling utama itu biasanya sering kita dengar, perlakukan anak yang bukan darah daging, itu berarti kan anak yang dititipkan panti asuhan itu layaknya sebagaimana anak sendiri gitu. Jadi nggak boleh tuh ada ketidakseimbangan di situ. Ya. Misalkan tidak adil dan seterusnya tidak boleh. Ya. Itu dulu mungkin yang dapat kita baca ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Ini pekan terakhir ya? Ya, insyaallah. Di pekan depan masuk lagi penutupan apa gimana? Apa makan-makan? Ujian iman masih ada? Ujian iman. Tapi silakan kalau para umahat mau syukuran, kita syukuran dengan alhamdulillah keistiqomahan kita meskipun belum khotam ya. Tapi kesyukuran kita alhamdulillah bisa ngaji tiap pekan, istiqomah, itu perlu disyukuri tuh. Jarang-jarang zaman sekarang bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau mau disyukuri dengan bentuk rasa syukurnya kita tadi, kalau dalam syariat di umat Islam rata-rata ya makan bersama ya, atau mungkin saling menasehati atau berkumpul ya, banyak merayakannya ya, merayakan rasa syukur itu, mengekspresikan kegembiraan kita, syukur kita dengan tapadul disepakati aja. Kalau misalkan mau disyukuri, karena nanti bertemu di tahun ajaran baru ya. Walau alam nih, ada yang udah lulus kan anaknya, atau misalkan ada yang pindah kah, ada seperti apa, walau alam. Ujian iman sampai jam berapa? Nah itu tapadul umahat aja, silakan ngadain dari jam 10, jam berapa tapadul, supaya tanpa kajian tapadul mengekspresikan ini rasa syukur perlu disyukuri itu, itu kebiasaan ulama begitu. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hada. Langsung ke pertanyaan berarti ya. Siapa Bunda Kenji apa siapa tadi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Ustadz terkait riyadoh surah Al-Waqiah dan Yasin selama 40 hari sebagai wasilah ingin bisa beribadah haji dan ingin menaikkan omset bisnis. Jazakallahu khairan Ustadz. Surat Yasin sama Waqiah ya? Masya Allah. Coba saya bacakan hadisnya dulu ya. Meskipun ini hadis lemah sih, hadis lemah doib, tapi secara makna yang namanya hadis lemah boleh bisa diamalkan. Nah, sebagaimana kiai-kiai ustadz-ustadz kita di sini nih, imamah itu pakai imamah yang sorban dililit itu buat peci, ya. Itu hadisnya lemah sebetulnya, tapi diamalkan. Nggak apa-apa kalau yang namanya hadis itu. Ini hadisnya sebetulnya lemah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau diamalkan. Ada memang beberapa hadis ya terkait apa? Terutama tadi tentang Waqiah ya, surat Waqiah. Karena di dalam surat Waqiah itu kan isinya memang tentang hari kiamat, isinya tentang di situ orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul, para wali dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, berarti di tingkatan keduanya. Dan ada orang-orang di setelahnya itu orang-orang di surat Waqiah ya, orang-orang yang ingkar gitu. Orang-orang yang ingkar. Dan di situ juga disebutkan bagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di surga seperti apa, penjelasannya ada di surat Waqiah itu. Jadi lingkupnya pembahasannya seputar itu. Nah, di sini ada beberapa hadis fadilah keutamaan tentang Waqiah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, Imam Al-Baihaqi. Ingat ya, hadis ini lemah tapi nggak apa-apa untuk diamalkan. Kayak kita di bulan puasa, salah satu contoh lagi. Kita di bulan puasa disunahkan untuk apa di siang hari? Tidur. Itu lemah hadisnya, tapi banyak yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan. Nggak apa-apa. Kecuali kalau hadis itu hadis palsu. Kalau palsu nggak boleh. Berarti ada cacat di perawinya. Makanya perlu juga kita belajar tentang mustalah hadis gitu ya, tentang hadis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Imam dari riwayatan oleh Imam Baihaqi bahwasannya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-waqiah kulla lailah lam yaftakir." Barang siapa membaca surat Waqiah di setiap malam, lam yaftakir. Jadi dihindari dari kefakiran. Yaftakir itu. Fakir itu maksudnya apa? Bukan masalah fakir harta aja, karena nggak dikhususkan di sini. Fakir masalah harta aja enggak. Maksudnya kefakiran dalam masalah segala hal. Entah fakir ilmu, entah fakir misalkan fakir tentang kita masalah amal, ibadah, harta dan seterusnya. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, makanya nggak apa-apa. Nah, ini kan sebetulnya ketika ada hadis seperti ini, berarti kan ada pembolehan. Nah, di saat ada pembolehan, lalu kita campurkan di situ niat, sesuatu yang boleh. Kalau di situ dilibatkan niat, maka yang tadinya boleh hukumnya itu ya nggak ada gimana ya, yang namanya boleh ya, boleh mustahab gitu ya. Ketika diniatkan misalkan, apalagi niatnya karena Allah, maka akan di situ akan di depan itu akan dapat apa? Pahala. Jadi kenapa sih kita itu dialasi dengan innamal a'mal binniyah? Semua dari kita itu kembali kepada tadi niat masing-masing kita, atau ya kembali ke apa yang kita lakukan, niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap dari kita, setiap masing-masing kita ya sebagai manusia itu kembali kepada niatnya masing-masing. Punya niat gitu.
Makanya ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, barang siapa membaca surat Waqiah di setiap malam, gitu ya. Ingat, niatnya bukan supaya tadi bisnisnya lancar. Nah, tapi yang terbaik, yang paling utama itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Saya membaca ini karena Allah. Udah itu tuh jangan di otak-atik gitu. Apa hikmahnya ketika kita niatkan seperti itu, liwajhillah, ridho Allah dan untuk karena Allah misalkan. Hikmahnya itu pasti Allah akan ngasih yang terbaik buat kita. Kalau kita khusus-khususkan bisa sih dapat. Terkadang apa? Menurut Allah nih nggak pas. Bahkan ini kayaknya untuk antum kayaknya ketika dibebankan itu malah jadi beban, malah jadi misalkan malah petaka juga buat kita gitu. Kadang nggak pas gitu. Kalau kita khususkan, gitu. Khawatirnya turun yang namanya istidraj juga gitu ya. Istidraj itu udah saya kasih nih, terserah kamu. Nah, kalau kita niatkan misalkan di setiap malamnya, nah itu banyak fadilah keutamaan. Terus niatkan karena Allah misalkan tadi, karena Allah, benar-benar karena Allah. Satu sisi kita menjaga bahwasanya setiap malam kita membaca dan memasukkan cahaya ya kan ke dalam tubuh kita tuh kan. Surat Waqiah kan Al-Qur'an juga. Cahaya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Terlebih di situ isinya tentang tadi kata Rasulullah SAW, dihindarkan dari kefakiran. Orang yang rajin baca ini insya Allah nggak bakalan fakir. Tapi jangan terbesit di otak kita, wah berarti jadi miliarder nih, jadi miliuner. Jangan begitu lah ya. Pokoknya biasakan di kita tuh jadi sohibul fikr ya, jadi menimbang-nimbang gitu, berpikir gitu. Biasakan. Biar kita tuh jadi orang yang kokoh gitu. Orang yang enggak pelin-pelan gitu. Nah, kita luruskan tadi ya, Bunda Kenji ya. Kita luruskan tuh. Niatnya karena Allah, liwajhillah. Banyak hadis nih menyebutkan hal itu. Lalu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud nih. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailah lam tusibhu faqah." Nah, ini kalau tadi lam yabtakir. Nah, kalau Ibnu Mas'ud ini lam tusibhu faqah, maka dia tidak akan tertimpa sama kefakiran juga. Tapi bahasanya beda. Tadi lam yabtakir, kalau ini lam tusibhu faqah gitu. Nah, sama ini sanadnya juga doib, tapi diamalkan untuk fadilah amal nggak apa-apa gitu. Ya. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Lalu diriwayatkan dari riwayat lain dan Ibnu Mas'ud juga menyampaikan, man qara'a fi kulli lailah idza waqa'atil waqi'ah. Berarti suratil Waqiah. Jelas tuh, langsung disebutkan suratnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud. Idza waqa'atil waqi'ah. Makanya kalau tadi sayang sekali sebetulnya kalau kita tujukan hanya bisnis doang gitu ya. Siapa tahu kita niatkan karena Allah dan pasti itu, karena Anda yakin kalau kita niatkan karena Allah baca itu dan kita tahu dari tujuan syariat yang sudah dicontohkan Rasul itu untuk apa, itu dilancarkannya bukan hanya bisnisnya doang sebetulnya, semuanya lancar gitu. Ya kayak antum kesini lancar kan, nggak macet, itu kan satu syukur juga, dilancarkan semuanya. Itu rezeki juga. Coba kebayang kalau macet 1 jam 2 jam nggak nyampe gitu. Apalagi kesandung apa, walizubillah ya wajib. Kesandung apa, atau misalkan ada musibah apa kan kita nggak tahu. Makanya itulah hikmah kenapa kita karena Allah itu, Allah tuh tahu kadar kemampuan kita tuh. Gitu. Nah ini yang harus diluruskan. Gitu. Terus nggak boleh saat spesifik, boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh, cuman tadi silakan ditanggung akibatnya. Ya kalau mengedepankan kemampuan kan kadang nggak sesuai, nggak pas, kadang
menurut kita baik, belum tentu menurut syariat, menurut Allah baik. Nah, kita ambil tadilah yang paling utama, yang paling inti dan nomor satu adalah lillahi ta'ala. Dan di sini Rasulullah SAW walaupun hadisnya lemah, cuman Ibnu Mas'ud dan juga tadi Abdullah bin Amr bin As ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau menyampaikan bagaimana tentang keutamaan daripada surat Waqiah. Pokoknya intinya dari surat Waqiah itu menghindarkan kita dari kefakiran ya, intinya ya. Berarti ini tentang masalah rizki ya. Tapi itu untuk surat Waqiah ya, tinggal diluruskan tadi niatnya. Sama kan memang ikhtilaf di kita itu ya. Kadang wah ini kayak memilih-milih surat gitu ya. Memilih-milih surat. Di malam Jumat kita baca Yasin. Di setiap kita punya hajat, misalkan ada usaha, baca Waqiah. Di malam ini juga kan ada disunahkan kita baca surat Al-Kahfi kan ya. Ada dalil-dalilnya. Nah, kita jangan seperti itu, jangan merubah misalkan gini kan kayak spesifik sebetulnya, kayak spesifik gitu ya, kayak spesifik. Nah, mindset kita itu jangan kita rubah, misalkan kita fokus ke situ aja yang dibaca itu gitu. Di setiap, bahkan itu lebih banyak daripada yang lainnya misalkan. Sampai setiap hari karena pengen banget kaya gitu, pengen banget, wah udah ini banget dah pokoknya, nggak mau dihinakan seterusnya. Setiap hari sampai ada yang berpuasa itu surat Waqiah dalam 40 hari, tapi nggak seumur hidup ya, 40 hari, 3 bulan dulu tuh puasa surat Waqiah dan dibaca itu berarti dalam setiap harinya udah berapa ratus kali, berapa ribu kali. Ada yang begitu spesifik gitu di Waqiah aja. Nah, ini juga kalau menurut tadi yang disampaikan oleh para ulama itu, atau beberapa masyaikh yang Anda pernah didengar di Mesir ya, ketika di Mesir disampaikan dalam membaca ayat, membaca kalimat, membaca huruf yang ada di dalam Al-Quran, ya upayakan jangan dipilih gitu. Kita harus punya wirid tersendiri di setiap harinya, kita baca dari mulai basmalah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu punya wirid sendiri. Bahkan kan ada ya di dalam kitab Tibyan, di dalam kitab itu kita paling luar biasa para sahabat mencontohkan 3 hari khotam 30 juz baca. Nah, kalau kita misalkan kalangan awam ya 41 hari khotam, bisa nggak? 41 hari khotam baca dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Ramadan aja bisanya kan, momentum aja. Nah, itu yang harusnya kita itu rubah gitu mindset kita itu. Bukan khusus ke apa tadi? Karena tadi Waqiah yang ininya nggak dibaca, Waqiah aja setiap waktunya, setiap harinya. Begitupun sama dengan Yasin tadi. Jadi bagusnya begini nih. Ini terbaca Waqiah, Yasin terbaca, Al-Kahfi terbaca, terus surat-surat yang apa tuh yang banyak fadilah-fadilah itu semuanya banyak. Kita ada wirid juga dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Itu lebih mantep lagi tuh. Jadi harus dirubah ya. Harus dirubah. Itu yang aneh dapat ketika di Mesir. Salah satu nasihatnya itu dari beberapa masyaikh itu. Ini kita karena itu kayak tipu daya setan sebetulnya. Jadi kita fokus Waqiah bahkan sampai 3 bulan dipuasai. Fokus ke surat apa lagi yang biasa? Ini Allahu la ilaha illal qayyum, fokus ke situ misalkan beberapa ribu kali dibaca gitu ya. Bahkan dipuasai 40 hari, 3 bulan, 100 hari dan seterusnya.
Baca dari Al-Fatihah sampai Anas seumur-umur nggak pernah. Gimana itu? Berarti nggak seimbang. Ya mulai sekarang coba diwiridkan. Coba kan bisa kali setiap hari itu, entah habis subuh, misalkan sehari 1 halaman, 1 hari setengah halaman, atau kalau bisa 1 surat 1 hari gitu. Bisa tuh. Itu yang harus kita rubah, Jangan fokus ke situ dulu. Nggak apa-apa sambil baca itu, sambil baca tadi Waqiah. Tiap malam baca Waqiah nggak apa-apa. Waqiah kan paling berapa menit sih? Baca biasa itu Waqiah itu paling 5 menit, 2 menit, 3 menit paling. Karena kalau 1 juz bacanya lumayan cepat, itu 15 menit, 20 menit. Waqiah kan cuman ada sepertiga dari 1 juz. Lalu kalau untuk Yasin saya bacakan hadisnya juga. Nah ini juga hadisnya lemah ya. Memang dalam bab-bab ini hadisnya lemah. Tapi nggak apa-apa untuk diamalkan. Ini dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Man qara'a Yasin, barang siapa membaca Yasin fi lailah, berarti di malam hari, bukan malam Jumat saja ini, tapi fi lailah, di malam hari. Nah kalau tadi kan spesifik ya, fi kulli lailah kalau Waqiah, tapi kalau ini fi lailah, di malam hari. Berarti kalau malam hari bisa sekali-kali, bisa setiap hari, bisa setiap malam. Ibtigha wajhillah ghufira lahu min tilkal lailah. Nah, ketika kita baca Yasin di malam itu dan niatnya karena Allah, maka diampuni dosanya di malam itu. Diampuni semua dosa di malam itu. Lalu man qara'a ghufira lahu min tilkal lailah, Al-Baqarah sanamul Quran wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsh wa Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wa darul akhirah illa ghufira lahu iqra'uha ala mautakam. Nah, sedangkan surat Yasin itu tadi adalah kolbunnya. Kolbun di sini sebutkan inti daripada Al-Quran. Hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Gitu. Surat Yasin. Ya. Jadi tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan karena misalkan tadi akhirat, ya, melainkan insya Allah akan diampuni dosanya di malam itu. Itu ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang surat Yasin. Nah, berarti kaitannya tadi dengan apa? Bun? Naik haji ya? Nah, ada kaitannya memang. Ketika kita sudah bersih dari dosa, dari kesalahan, dari apa gitu ya, otomatis Allah memberikan rezeki entah ilmu. Kebayang nggak? Sebenarnya ilmu sama apa, rahmat, kasih sayang, apa segala macam, itu tuh lagi merekam nih, siapa, mana nih yang bersih hatinya nih, mana nih. Nah kalau misalkan sudah bersih hatinya, insya Allah tuh mengucurkan apapun gampang. Bahkan sebetulnya yang diturunkan rahmatnya Allah di dunia itu hanya baru 1. Rahmat Allah itu ada 100, baru 1. Nanti 99-nya di akhirat kelak. Kebayang ya, baru 1 aja kita udah luar biasa merenungi, melihat bagaimana kekuasaan dan sayangnya cintanya Allah kepada makhluknya. Terlebih kalau misalkan 99 rahmat Allah itu kita dapatkan. Yang baru diturunkan dunia baru 1. Ya. Jadi masih panjang perjalanan kita.
maka isilah atau penuhilah aktivitas kegiatan kita itu dengan amal soleh, ibadah, dan juga apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya, wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Aku qouli hada, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita masing-masing Allah mudahkan, Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina bi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultanik. Allahumma ja'al jamana hada ya Allah jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqan min ba'di tafarraqan hasanan ma'suman. Asantu nafsi wa iyyakum bi hayyi qayyumil ladzi la yamutu abadan. Dafatu anni wa ankum musbi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina khususan ustadzuna Kiai Budi Asari. Warhamhum wardanhum wakrimhum kama rabbawna sigara wa kibara. Allahumma jalna minal mahbubin mu'azzazin mukarramin mutahabin alal birri wa taqwa tahta qadamaini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Sebutkan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya akramal akramin wa ya aqdiral qadirin wa ya asra'al hasibin. Adkhilna jannata ma'al abrar, adkhilna jannata bighairi hisab. Ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijaya suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabiqum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan, dan semoga Ustadz sekeluarga selalu diberkahi. Amin. Langsung aja ibu-ibu kita tutup dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Istighfar, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semester baru lebih semangat lagi, bisa hadir lagi, dan Ustadz bisa diberikan kesehatan untuk memberikan ilmunya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan pribadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.